ini supaya teman-teman bisa tahu di pesantren itu seperti apa sih, kegiatannya seperti apa, selain itu juga value-value apa aja sih yang ditanamkan di pesantren gitu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nurus dan teman saya Via. Selamat datang di channel kami Mahasantri. Apa sih Mahasantri, Mbak Via? Oke, jadi teman-teman pasti sudah tahu betul ya apa itu santri, tapi di sini santrinya berbeda, yaitu mereka-mereka yang sudah menjadi seorang mahasiswa dan umur mahasiswa ke atas. Iya benar gitu. Tapi kita di sini masih bocah ya, bocah santri. Boleh gitu. Nah, di akun ini kita mau bahas apa aja sih, Mbak? Apa ya Mbak? Oke. Jadi gini, beberapa waktu lalu beberapa teman saya itu sempat nanya, emang gimana sih kehidupan di pesantren gitu. Nah, itu menginspirasi saya untuk bikin channel ini karena banyak yang pengen tahu, akhirnya kita bikin ini supaya teman-teman bisa tahu di pesantren itu seperti apa sih, kegiatannya seperti apa, selain itu juga value-value apa aja sih yang ditanamkan di pesantren gitu. Mungkin untuk setiap pesantren itu beda ya untuk kegiatannya itu seperti apa gitu. Tapi di sini kita akan menceritakan bagaimana kehidupan kita gitu di pondok pesantren. Khususnya di pondok ini. Gitu. Yang satunya itu seorang mahasiswa itu tadi. Gitu. Terus mungkin beberapa pendapat itu personal dari kami ya. Jadi dari awal kita mohon maaf seandainya nanti ada hal yang tidak berkenan bagi santriwan gitu. Nah, mungkin di episode pertama kita mau ngobrol dari apa dulu, Mbak? Oh ya, kegiatannya kan tadi ya? Iya, oke. Kegiatannya kita mulai dari bangun tidur. Yang sebenarnya itu bukan waktu bangun tidur. Oke, enggak, kalau di tempat lain kan bangun tidur kok terus mandi. Oh iya, ini bangun benar. tidur kok terus ngaji. Iya, Masya Allah. Oke. Terus sebenarnya ini rutinitasnya itu dimulai sebelum subuh ya. Jadi kayak kita itu sebelum adzan subuh tuh udah bangun gitu buat siap persiapan salat subuh dan wajib jamaah kalau di sini di pondok kita ya Mbak. Ya, wajib jamaah di masjid. Padahal masjid kita cukup jauh ya. Iya. Enggak jauh sih, cuma maksudnya gini, di sini ada beberapa komplek. Kalau di Pondok Putri sendiri itu ada 3 komplek dan kita di komplek paling jauh dan lantai paling atas ya, lantai 3 gitu. Jadi buat ke masjid itu memang butuh persiapan beberapa waktu sebelumnya biar kita ketinggalan gitu. Terus setelah sholat subuh tuh kita biasanya nggak langsung gitu ya, nggak langsung aja, tapi kita siap-siap dulu buat ngaji kitab. Ngaji kitab bendungan pagi. Ya istilahnya. Iya benar. Bendungan itu apa sih, Mbak? Ya ngaji kitab Mbak. Gini, kita bendungan gitu. Jadi kalau bendungan itu istilah khusus yang untuk semua santri. Jadi kan sebenarnya masing-masing santri itu dia punya kelas, ada beberapa kelas. Nah, kalau bendungan ini yang semuanya bisa ikut dan semuanya barengan dengan satu materi itu. Nah, kita di sini kalau pagi itu yang ngaji bendungan setelah subuh itu ada 2 kitab, yaitu Tafsir Jalalain sama Riyadhus Shalihin. Itu nggak sehari itu kita ngaji 2 kitab itu ya, tapi misalkan dari hari Minggu sampai hari Selasa, Senin sampai Rabu itu tafsir, kemudian Kamis sampai Sabtu itu Riyadhus. Iya benar gitu. Jadi kita atur waktu juga gitu. Dari ustadznya memang mengajarkan seperti itu. Oke. Cuma mungkin di episode pertama kita bahasnya lebih umum dulu kali ya. Oh iya, maksudnya nggak sampai masuk di kitabnya apa dulu. Ya. Yang penting jangan nanya isi kitabnya. Nah itu malu saya. Ya maksudnya kalau mau nanya jangan ke kita. Oke, setelah ngaji bendungan itu mulai dari jam 5 lah ya, 5:15 itu sampai sekitar setengah 7 ya. Kemudian dilanjutkan dengan ngaji Quran. Ya, sorogan itu kita ngaji satu persatu ngadep sama sama pengasuh kalau di sini gitu. Kemudian setelah itu free karena kita punya kegiatan masing-masing, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu. Kemudian ada lagi ngaji bendungan itu habis zuhur ya. Oh iya, habis zuhur itu ngaji sorogan juga. Oh sorry, iya sorogan gitu. Ngaji Quran lagi. Tapi seharinya itu kita cuma diwajibkan satu kali. Jadi bisa pagi atau siang. Tapi kalau misalkan bisa ngaji dua-duanya itu lebih bagus sih, karena jadi kita lebih bisa cepet hatam juga gitu Mbak.
itu, kemudian nanti mulai lagi kegiatan itu maghrib. Maghrib itu boleh sholat di masjid, boleh di kamar masing-masing. Sebenarnya lebih dianjurkan di masjid. Iya benar, cuman ya gitulah ya. Terus kalau udah maghrib tuh waktunya udah nggak bisa diganggu gugat. Nah itu. Iya. Jadi maghrib jamaah, setelah itu ngaji Quran masing-masing, makan gitu kan, isoma lah ya. Gitu. Kemudian kegiatan wajib lagi itu mulai isya jam 7 sampai jam berapa ya? Isyanya itu sampai setengah 9, soalnya sampai setengah 9 ini setelah kita selesai sholat jamaah isya, terus kita ada sholat sunnah juga. Sholat sunnahnya apa aja ya? Jadi sholat sunnahnya itu sholat mutlak, sholat hajat, sholat birrul walidain sama sholat witir gitu. Terus selesai itu kita ada mujahadah, itu selesai sampai jam setengah 9. Mujahadah itu apa? Di episode selanjutnya Next time ya. Oke. Setelah mujahadah sampai setengah 9 itu kita ada break sebentar ya, sekitar 15 menit gitu, karena nanti jam 9 Ada bel. belnya malah sebelum jam 9, belnya kan harusnya setengah 9. Iya benar. Mujahadah itu seringnya sih 8.15, cuma seringnya masih ada pengumuman gitu sampai setengah 9. Terus itu balik ke kamar cuma buat ngambil kitab, terus kita lanjut Sama siap-siap juga ya, pakai seragam diniyahnya. Dinia itu kita sebenarnya officialnya sampai jam 10, cuma seringnya molor juga ya karena minat belajar yang tinggi. Ya boleh juga. Gitulah ya. Sebenarnya yang sebenarnya jam 10, cuma seringnya sih kita sampai sekitar setengah jam 11. Di beberapa ustadz itu ada yang sampai jam 11. Setelah itu kita balik ke kamar masing-masing. Nah, ini setelah ini kan harusnya jam istirahat setelah jam 11 itu gitu. Cuman karena teman-teman itu seringnya pada ngerjain tugas, itu sempatnya jam segitu ya. Nah itu teman-teman masih pada ngerjain tugas, biasanya sih mereka selesai jam 1, jam 2 ya. Jadi beberapa kali pas saya telepon gitu kan, kok jam segini masih ramai di tempatmu? Iyalah, jam segini emang masih pada aktivitas dan baru beneran nggak ada suara itu di atas jam 1 atas gitu ya. Dini hari itu emang udah nggak ada. Itu terus nanti kita mulai turun lagi jam Dan kegiatannya kembali lagi sama seperti sebelumnya. Dan ini berlangsung selama 1 minggu full. Cuma ada beberapa hari yang memang kita libur ya Mbak ya. Iya, hari libur itu hari Jumat. Hari Jumat itu liburnya hanya libur yang Diniyah. Oh, malam Jumatnya juga. Oh iya, malam Jumat itu libur diniyah. Cuman kita biasanya ada beberapa kegiatan itu kayak kitobah, terus ziarah ke makam gitu. Terus Jumat paginya itu liburnya itu libur Quran aja. Kemudian yang Minggu pagi itu libur yang ngaji gandongan yang habis itu. Selain itu sih nggak pernah ada libur, jadi nggak pernah ada yang hari malamnya free, itu emang nggak pernah ada sih. Terus ada juga yang kayak special day gitu ya, itu di Senin malam Selasa. Itu hari favorit kita semua. Iya benar, karena kita bisa mendengarkan sholawat dari tim rebana pondok pesantren itu. Jadi malam Selasa itu pembacaan Maulid Simtuduror gitu ya. Mungkin kalau yang masih asing Maulid Simtuduror itu sama seperti juga berjanji gitu lah. Itu hampir-hampir sama sih gitu. Nah saat itu adalah saat kita dengan apa ya? Kalau di luar mungkin bisa kayak konser gitu ya. Tapi Islami kita Islami ya. Dan itu nanti ada perform dari Rebana KGS itu dengan kita menyebut pondok kita. Iya, Tit gitu. Nanti kita apa lah ya, clue lah ya. Gitu. Mungkin untuk di episode pertama ini cukup di sini kali ya. Oke. Nah, kalau teman-teman penasaran apa yang ingin kita bahas, boleh juga nanti di komen. Jadi itu bisa jadi masukan buat kita mau ngaji apa sih gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.